Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sadi Tutorial yang suka berpantun, jalan-jalan ke Denpasar lalu ke Kali Tanjung. Kalau kamu punya channel ini besar, budayakan saling berkunjung. Terima kasih teman-teman yang baru pertama kali mampir bertemu dengan channel Sadi Tutorial ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada Anda. Mudah-mudahan di video ini bermanfaat. Ini teman-teman, saya akan memberikan informasi penting. Ini sangat penting sekali untuk perkembangan channelmu, bahwa di YouTube itu ada konten yang bisa gagal monetisasi. YouTuber pemula bagaimana kalau tidak tahu? Harus tahu. Jadi di sini teman-teman, ini penting sekali untuk keselamatan kamu, supaya kamu itu selamat dunia maupun akhirat, ya, selamat dunia maupun akhirat. Jadi kemarin saya sudah bilang, orang YouTube yang masih baru, yang masih unyu-unyu, itu ibarat Anda itu baru lahir, tidak tahu apa-apa. Jangan sok pinter teman-teman, apalagi Anda itu sok artis, sok pengalaman. Oke lah, mungkin di dunia nyata Anda itu pengalaman, ya kan? Tapi di dunia online, di dunia per-YouTuban yang masih unyu-unyu, itu belum pengalaman. Maka Anda harus tahu ada konten yang tidak boleh Anda upload ke YouTube karena 100% bisa gagal monetisasi. Paham? Ini judulnya, konten berisiko gagal monetisasi. Harus tahu, ya. Apalagi Anda ini sudah semangat, ya, semangat 45, ya kan? Kenapa semangat 45? Karena Indonesia itu merdeka tahun 1945. Jadi kita semangat juang sampai titik darah penghabisan. Pokoknya intinya harus monet, harus diterima menjadi partner YouTube, ya kan? Tetapi persyaratannya, pelanggaran-pelanggaran apa yang tidak boleh Anda upload ke YouTube, Anda tidak tahu. Ini menjadi permasalahan, ya kan? Menjadi permasalahan besar. Oke teman-teman, ya. Saya mau bilang dulu kepada Anda, supaya Anda itu bukan terkesan sebagai murid saya, bukan. Begitupun saya bukan terkesan sebagai gurumu. Pokoknya intinya begini, Anda bukan muridku, saya bukan gurumu. Kamu bukan guruku, saya bukan muridmu. Loh, terus bagaimana Bang Sadi Tutorial? Di sini berbagi pengalaman, tidak ada murid-muridan, tidak ada guru-guruan, ya teman-teman. Kita ini sama-sama belajar, ingin menjadi partner YouTube untuk mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang melalui video reguler, video panjang. Dan sekarang di tahun 2023 ini ada fitur terbaru, yaitu syarat monetisasi bisa melalui video short, yaitu 10 juta penayangan 90 hari terakhir. Ini informasi ini menurut saya teman-teman, ya. Makanya YouTuber pemula ini menjadi catatan penting, menjadi fondasi penting, karena konten berisiko gagal monetisasi Anda itu harus tahu. Jangan sampai tidak tahu ini teman-teman. Makanya video ini nanti, ya, tenang aja teman-teman, jangan terburu-buru. Setelah saya kasih tahu kepada Anda konten berisiko gagal monetisasi ini, saya mohon tolong sebarkan kepada yang lain juga, supaya yang lain, teman-teman kita yang lain, tidak gagal paham lagi dan bisa tahu konten apakah itu. Mungkin ada penasaran. Kalau Anda penasaran menonton video saya ini, berarti Anda itu punya ciri-ciri orang yang bisa sukses. Kalau tidak penasaran apa yang saya katakan ini, Anda itu menurut saya untuk menjadi seorang YouTuber itu bukan tidak sukses, lambat nanti berkembangnya teman-teman. Karena di sini sangat penting sekali. Nanti saya akan beritahukan kepada Anda. Yang perlu digarisbawahi lagi, saya tidak akan pernah membohongin Anda. Itu yang harus Anda tahu teman-teman. Jadi jangan sampai tidak tahu. Ini informasi sangat penting sekali. Ini ilmu mahal tentang per-YouTuban. Ilmu sangat mahal sekali teman-teman. Karena semakin banyak ilmu yang Anda miliki untuk mencapai kesuksesan menjadi partner YouTube itu lebih mudah daripada Anda itu tidak mengerti, ilmunya sedikit, walaupun semangat 45 itu Anda sudah semangat sekali juang 45, terapi ilmunya sedikit. Bukan tidak salah teman-teman,
modal juga. Semangat 45 itu modal teman-teman, karena kalau Anda itu semangat, pekerjaan seberat apapun itu menjadi mudah, menjadi ringan. Sebaliknya, seringan apapun pekerjaan tersebut, kalau Anda tidak diiringi dengan semangat juang 45, itu menjadi berat teman-teman. Di sini saya tidak bakalan membohongi Anda. Saya janji kepada Anda akan saya kasih tahu ada informasi penting bahwa konten yang berisiko gagal monetisasi. Ini sebagai judulnya kan begitu. Jadi konten tersebut bisa gagal monetisasi teman-teman. Anda harus tahu. Anda harus menyimak full durasi supaya Anda itu tidak gagal paham. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi saya akan jelaskan kepada Anda. Mungkin Anda sudah tidak sabar lagi. Apa sih? Nonton video itu kan tidak boleh di skip-skip teman-teman. Kalau di skip-skip, Anda itu channelmu nanti terdeteksi spam. Bukan peraturan dari saya, itu peraturan dari Mbah YouTube teman-teman. Jadi tidak boleh menonton video itu di skip-skip karena channelmu itu terdeteksi spam. Ini peraturan YouTube di tahun 2023 ini harus Anda paham. Yang pertama, konten berisiko gagal monetisasi. Apa itu? Konten kekerasan dan konten penganiayaan. Seperti apa ya konten penganiayaan dan kekerasan itu? Konten penganiayaan dan kekerasan itu adalah konten misalnya Anda itu bertarung ya, pukul-pukulan sesama manusia. Itu dianggap konten penganiayaan dan kekerasan. Jangan terjadi kepada Anda, apalagi Anda itu mengupload, bikin video diupload ke YouTube tentang konten kekerasan itu. Pahami teman-teman, konten kekerasan dan penganiayaan jangan pernah Anda menguploadnya ke YouTube walaupun Anda itu senang dengan konten tersebut, karena akan gagal monetisasi, tidak bakalan dimonetisasi oleh YouTube. Jangan sampai terjadi ya teman-teman. Kemudian konten apa lagi yang berisiko gagal monetisasi? Yang kedua adalah konten penghasutan atau kebencian. Nah, misalnya Anda itu mengajak di antara sesuku. Di Indonesia itu kan banyak suku ya. Anda itu mengajak kepada orang untuk membenci suku ini gitu misalnya. Itu tidak boleh teman-teman ya. Paham? Ini teman-teman fungsinya Anda itu menonton video durasi. Anda itu bisa tahu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Yang tadinya tempe bisa pindah ke tahu. Begitu teman-teman. Terus konten apa lagi? Konten yang berisiko gagal monetisasi yang ketiga adalah konten berbahaya. Konten berbahaya itu seperti apa? Konten yang pertama ya berbahaya, konten yang kedua penghasutan kebencian berbahaya. Konten berbahaya ini seperti apa, tonton? Konten berbahaya itu banyak teman-teman. Jadi Anda itu konten berisiko, artinya konten berisiko, konten berbahaya itu misalnya Anda itu bikin video memotong ayam. Ayam itu masih hidup, Anda potong kepalanya terus keluar darah. Itu konten berbahaya kalau Anda upload ke YouTube, karena ada temanku sendiri teman-teman. Bukan terjadi pada orang lain. Ini terjadi pada temanku sendiri. Bukan teman tetangga, tetapi tentang teman di YouTube teman-teman. Dia itu bikin konten ya, sabung ayam, terus ayam itu keluar darah. Akhirnya dia itu dapat peringatan melalui email, videonya langsung dihapus. Ini Anda kan melakukan pelanggaran. Nah begini, kalau Anda melakukan pelanggaran, ini channelmu itu untuk berkembangnya itu lebih lama daripada channel-channel yang belum pernah melakukan pelanggaran ya teman-teman. Makanya saya bilang kemarin di video kemarin itu saya bilang ya, Anda yang baru nge-YouTube itu ibarat Anda itu masih baru lahir, jadi belum tahu. Oke lah, Anda di dunia nyata itu pintar, Anda mungkin sekolah tinggi, Anda itu mungkin sarjana, tetapi tentang YouTube itu Anda nilainya 0, belum tahu teman-teman. Jadi ibarat Anda itu baru lahir. Makanya orang yang baru YouTube itu kan harus semangat 45. Yang saya bilang itu harus semangat 45 sebagai modal. Kenapa harus semangat 45 teman-teman?
Yang pertama, Indonesia itu merdeka tahun 1945. Selamat berjuang gitu ya untuk mencapai kemerdekaan, itu kan semangat berperang kan begitu. Jadi di YouTube itu walaupun kita ilmunya itu tidak punya, kan harus punya semangat. Dengan punya semangat, akhirnya kita ini mencari caranya sih, bagaimana sih menjadi partner YouTube, bagaimana sih ingin cepat mendapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Itu kan perlu semangat teman-teman. Kita ini perlu menonton kreator-kreator yang menjelaskan tentang perkembangan channel. Bagaimana bikin channel YouTube itu kan butuh semangat teman-teman. Karena dengan semangat 45, kita itu jadinya berusaha mencari caranya, berusaha mencari ilmunya. Kalau tidak semangat, sudah lemah, sebelum bikin video di YouTube kita sudah lembek, sudah capek, ya kan? Ya, jadi merasa berat teman-teman. Peribahasa mengatakan begini, semudah apapun pekerjaan tersebut, kalau tidak dijalankan dengan semangat, itu menjadi capek. Sebaliknya, seberat apapun pekerjaan tersebut, walaupun ringan, itu menjadi berat teman-teman. Seperti mengangkat semen 50 kilogram, saking beratnya, karena tidak semangat. Jadi semangat itu penting ya, khusus YouTuber pemula. Kemudian teman-teman ya, apalagi konten yang berisiko gagal monetisasi, yang kelimpat ini konten seksual. Aduh, ini tidak boleh teman-temanku yang baik hatinya ya. Walaupun Anda itu senang kepada hal tersebut, tidak boleh Anda itu mengupload konten seksual. Itu di YouTube dilarang ya. Kalau Anda memaksa, ya silahkan. Saya juga di sini kan cuma memberitahukan kepada Anda hal tersebut jangan sampai terjadi kepada channelmu, karena akan gagal monetisasi. Tidak boleh hal tersebut, Anda yang tidak senonoh tersebut diupload ke YouTube. Paham teman-teman? Anda itu berdosa juga teman-teman ya. Anda itu bikin konten dewasa di YouTube seksual ya, terus ditonton orang lain, Anda itu juga mendapatkan dosanya. Jadi hal tersebut jangan sampai terjadi ya teman-temanku. Paham ya? Pokoknya Anda tidak boleh hal tersebut Anda upload ke YouTube. Terus konten apa lagi ya teman-teman? Nah, ini Anda masih sabar menonton video saya ini supaya Anda tahu ilmunya tentang YouTube, bahwa ada konten berisiko gagal monetisasi. Yang kelima adalah konten pelanggaran hak cipta. Konten pelanggaran hak cipta di sini dibagi dua, konten hak cipta yang berbau musik dan hak cipta lagu-lagu. Itu tidak boleh teman-teman. Walaupun ini teman-teman ya, yang perlu digarisbawain ya, walaupun konten tersebut Anda menonton di suatu channel katanya ada musik bebas klaim hak cipta itu kan, tapi kenyataannya ada temanku juga teman-teman. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Ada temanku, dia itu lihat di YouTube dikasih musik, katanya musik tersebut bebas klaim hak cipta. Tetapi kenyataannya dia itu sudah dimonet teman-teman, tapi didismonet karena ada musik ya. Padahal ini yang perlu digarisbawahi ini. Padahal katanya bebas klaim hak cipta, tapi kenyataannya, nah ini YouTube ini begitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya, bagaimana bangsa di tutorial caranya tidak usah bikin musik teman-teman, karena ada juga orang berkomentar di kolom komentar saya, pusing nanti yang menonton. Penonton itu bosen. Tidak bosen. Anda tinggal pilih penonton bosen atau Anda itu didismonet teman-teman. Walaupun ini yang harus saya garis bawahi lagi, walaupun nah sudah Anda itu sudah menjadi partner YouTube resmi, Anda lupa ya. Makanya jangan sombong ya teman-teman. Jangan sombong. Walaupun Anda itu sudah diterima menjadi partner YouTube, jangan sombong teman-teman. Kita ini ilmunya itu terbatas ya kan. Mungkin saya punya pengalaman banyak ya,
Mungkin Anda sedikit kan berbagi teman-teman ya. Jadi kita ini harus berbagi pengalaman gitu ya. Karena ini kenyataannya memang begitu. Walaupun ini teman-teman, saya punya musik bebas klaim hak cipta, silakan ditaruh. Kalau Anda bikin video di YouTube silakan dikasih musik ini gratis, dijamin 100%. Tapi kenyataannya kena klaim hak cipta itu musik. Sekarang lagu saya membahas teman-teman, mungkin Anda itu senang lagu Oma Irama misalnya ya. Anda itu senang sama lagu Oma Irama. Anda itu bikin konten, suaranya itu percis sekali dengan lagunya Oma Irama, walaupun yang perlu digaris bawah ini ya, walaupun Anda sendiri yang bernyanyi, suaranya percis sekali, itu juga kena klaim hak cipta teman-teman. Kalau percis, kalau tidak percis tidak, musiknya itu tak begitu sama, misalnya lagunya juga tidak sama, tapi lebih enak boleh, lebih tidak enak boleh. Itu walaupun karangan Anda sendiri, kadang itu kena klaim hak cipta. Ini kan YouTube teman-teman. Jadi kesimpulan dari video saya ini, sebaiknya jangan bikin video lagu-lagunya orang lain, ya kan? Lebih aman teman-teman. Jadi ini terjadi pada temanku. Terus konten apa lagi yang tidak boleh berisiko gagal monetisasi? Ini juga terjadi pada temanku lagi teman-teman. Dengarkan baik-baik ya supaya Anda paham. Saya punya teman ya, dia itu seorang pesantren, dia bukan teman dekat, bukan. Setiap setiap hari raya kurban, Idul Adha gitu, itu kan menyembelih sapi. Penyembelihan sapi itu di syuting ke YouTube teman-teman. Ya, begitu semangatnya dia itu, ternyata dia itu langsung dihapus oleh YouTube. Ya kan? Akhirnya dia melakukan pelanggaran, dihapus oleh YouTube. Hal tersebut itu mengakibatkan kepada channelmu, kalau Anda sering melakukan pelanggaran, videomu itu nanti tidak disebarkan ke beranda-beranda sesama YouTuber. Begitu teman hukumannya. Walaupun nanti bisa berkembang, cuma lama begitu. Makanya hal tersebut jangan sampai terjadi kepada dirimu. Ya, setelah saya sampai kepada Anda, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat Anda semua. Ya, teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya bukan gurumu. Kamu juga bukan muridku. Kamu bukan guruku, saya juga bukan muridmu. Nah, jadi di sini kita ini sama-sama belajar berbagi pengalaman. Semakin banyak pengalaman Anda ke YouTube, untuk mencapai kesuksesan itu lebih mudah daripada Anda itu tidak punya pengalaman untuk mencapai 1000 subscribe, untuk mendapatkan 4000 jam tayang, itu lebih susah. Kepada teman-teman yang sering menonton video full durasi, itu lebih paham, lebih mengerti, lebih menyimak apa yang saya sampaikan ini daripada yang menonton 2-3 menit, itu channelmu itu akan terdeteksi spam. Spam itu apa? Tidak berguna kunjungan Anda, merugikan Anda sendiri teman-teman. Karena kalau Anda berkunjung, ini saya ada tambahan sedikit teman-teman, tapi ini menjadi pembelajaran ya. Kalau Anda menonton cuma 2-3 menit oleh YouTube, ini peraturan baru yang harus Anda tahu teman-teman. Harus Anda tahu, jangan egois ya. Apalagi YouTuber pemula, menonton 2-3 menit itu yang dia kasih hukuman itu bukan channel yang Anda kunjungi. Saya ulangi lagi, kalau Anda menonton 2-3 menit itu yang dia kasih hukuman oleh YouTube bukan channel yang Anda kunjungi, tetapi Anda sendiri channelnya itu terdeteksi spam. Nah, kalau channelmu itu sudah terdeteksi spam, walaupun Anda itu bikin video berguna, walaupun videonya itu sangat bermanfaat sekali, tetapi oleh robot YouTube videomu itu dihukum, ya, dihukum 24 jam. Melakukan pelanggaran lagi ditambahi teman-teman 48 jam, ditambahi lagi 1 hari lagi, terus dan seterusnya seperti itu. Terus Anda melakukan seperti itu, komentar-komentar spam misalnya, ini tambahan teman-teman ya, untuk mengingatkan kembali supaya Anda itu tidak lupa gitu ya. Kan YouTuber pemula itu semangat teman-teman, kan lupa-lupa lagi, apalagi Anda itu berkomentar, mantap bang, berkomentar ke channel A, mantap bang,
Lanjut ke B, mantap bang, saya dah hadir bang. Begitu saja, spam itu teman-teman. Karena komentar-komentarnya itu-itu saja. Maka oleh YouTube Anda itu dianggap saposap, dianggap pemburu subscribe. Sedangkan memburu subscribe itu dilarang. Paham ya teman-teman? Itu teman-teman. Jadi kita makin banyak ilmu tahu tentang YouTube, pengalaman makin banyak Anda nge-YouTube, tentang ilmu YouTube pengalamannya lebih banyak, maka kesuksesan itu akan menghampiri Anda. Dan sebaliknya, pengalamannya itu sedikit, ilmunya sedikit, apalagi Anda itu sudah tidak semangat, maka kesuksesan untuk menjadi YouTuber itu susah teman-teman. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Anda paham, Anda itu ingat di kepala walaupun tidak dicatat. Pesan saya, Anda itu tetap konsisten mengupload video, tetap konsisten berkunjung, YouTuber pemula yang masih di bawah 1000. Dan yang ketiga adalah Anda tetap konsisten, Anda tetap istiqomah sholat, karena sholat adalah perintah Allah SWT. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang bagus, bisa dipetik untuk perkembangan channelmu supaya lebih maju lagi, supaya Anda hati-hati lagi, lebih hati lagi, lebih waspada lagi tentang bikin konten di YouTube. Apa yang dilarang di YouTube itu Anda hindari hal tersebut. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.